Malam harinya, tiba-tiba Ratna bangkit dari kubur untuk menebar teror. Bu Fatimah pun punya firasat buruk mengenai Ratna. Benar saja, si Asep ini ternyata punya bini yang sudah hamidun gedong alias hamil besar. Karena tiap hari makannya cuma tahu tempe mulu, bininya bosen dan bilang dia ngidam pentol Mang Udin. Tapi karena udah malam ya nggak jualan atuh, ya udah ngidamnya ganti aja jadi mangga mudanya Pak Haji Lulung. Pas Asep kesana buat minta mangga muda, bininya malah nimba air di sumur. Emang cari penyakit kan? Suara desah bininya Asep yang kesusahan nimba air. Bukannya dapat air, malah dapat ular segede gaban yang langsung nyosor si Bumil. Ia langsung jatuh dong dan seperti mengalami keguguran. Dia merangkak masuk rumah dan terus manggil ayang Asep, tapi tak kunjung pulang. Lalu saudara-saudara, betapa mengerikannya pocong Ratna yang ada di belakang si Bumil. Pas dia mau buka penutup pintu, buah, betapa terkejutnya si Bumil melihat pocong Ratna. Dan benar saja, ternyata setengah badan Ratna keluar dari kubur. Keesokan harinya, Asep terlihat gundah gulana gelisah galau merana karena istrinya mengalami keguguran. Dadang yang melihat langsung menegurnya. Dadang bilang pasti ini semua gara-gara si Bahri, karena dia telah membiarkan Ratna dikubur di desa itu. Asep yang terbakar emosi pun langsung setuju dan berniat melabrak si Bahri. Bahri malah sedang curhat sama Pak Kiai. Katanya setelah nguburin si Ratna, Bahri masih sering ngelihat Ratna, seperti ada hal yang belum selesai. Namun Pak Kiai bilang kalau seseorang sudah meninggal, urusannya di dunia itu sudah selesai. Lebih baik Bahri berdoa dan berprasangka baik kepada Allah. Bahri kemudian lanjut curhat part 2 ke si Hasan. Bahri tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Ratna dan keluarganya. Kata Hasan, tahun lalu ayahnya Ratna terlilit hutang. Karena dia nggak sanggup bayar, akhirnya milih untuk mengakhiri hidupnya. Alhasil yang harus menanggung hutangnya ya si Ratna sama emaknya. Bahkan mereka juga diancam untuk dihabisi dan diperkeos. Gak lama setelahnya Ratna hilang entah kemana, gak ada yang tahu. Namun yang jelas perlahan-lahan ibunya Ratna mulai melunasi hutang-hutangnya. Bahri akhirnya mendatangi Pak Burhan mau tanya-tanya soal Ratna. Justru Pak Burhan langsung mengulti Bahri. Ngapain jadi sok jagoan belain si Ratna tukang Ewita? Hah? Tukang Ewita? Gimana maksudnya Akang Burhan? Tanya si Bahri. Kata si Burhan, Ratna itu sering mangkalita di kafe remang-remang untuk menjajakan serabi jepitnya. Karena serabi jepit milik Ratna masih legit dan sedikit tembem, makanya bos-bos besar pun gak segan buat make dia sehari 30 kali lah minimal. Nah, tips dari bos-bos tersebut sebagian dikasih ke Burhan buat uang tutup mulut katanya, supaya gak bocor ke warga desa. Karena si Ratna pas silaturahmi kelamin gak pakai pengaman, akhirnya Ratna penyakitan dan jadilah seperti kemarin. Bahri masih sangat shock dan gak percaya dengan omongan Burhan. Tapi Burhan mah bodo amat dah, mau percaya apa kagak. Malam pun tiba. Burhan yang tengah kerja di ruang tamu tiba-tiba dengar suara yang manggil-manggil dia dari luar. Diikutilah sama si Burhan. Pas nyampe semak-semak, pocong Ratna menampakkan diri. Tapi si Burhan belum sadar juga. Hingga akhirnya Burhan ngeliat dengan mata kelapanya sendiri kalau si pocong Ratna collab sama ular yang nongol dari mulut. Langsung si Burhan ini lari kocar kacir. Setelah ngeliatin si Burhan, kini pocong Ratna jahil ke si Dudung yang habis pulang sendirian. Ternyata pocong Ratna rambutnya pada morodol offset keluar kain kafan guys. Serem juga ya. Setibanya di rumah, Burhan pun langsung overthinking, duduk merenung gundah gulana gelisah galau merana di dalam kamar. Tapi tiba-tiba istrinya masuk nih, nawarin ke dia tempe mendoan anget. Wah, cocok ini, batin Burhan. Istrinya tahu kalau suaminya lagi banyak pikiran. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung adu jigong. Belum juga 5 menit, ternyata istrinya Burhan ini berubah jadi pocong Ratna. Si Burhan kaget bukan main setelah mencicipi jigong pocong. Ternyata istri aslinya lagi bikinin kopi. Pas masuk kamar, betapa terkejutnya dia ngelihat suaminya yang sudah is dead gantung diri. Langsung warga pun geger atas berita tersebut. Sedangkan Bahri lagi-lagi tengah curhat dengan Pak Kiai. Kata Pak Kiai, Bahri harus ikhlas, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyebab pikiran dia masih kalut. Bahri tekad insya Allah dia ikhlas atas semuanya.
Di sisi lain, ibunya Ratna kaget ngelihat jasad anaknya yang muncul setengah badan ke permukaan. Dengan berderai air mata, ia terus saja minta ampunan Allah atas segala dosa-dosa yang anaknya perbuat, sembari mempagari makam Ratna dengan jariknya. Maafkan segala dosa-dosanya. Ampun. Maafin ibu. Pas subuh tiba, ada seorang santri yang melihat pocong Ratna setelah wudhu. Langsung dia kesurupan. Karena heboh, santriwan-santriwati lainnya pun kepo. Justru malah 2 santri lainnya ikut kesurupan. Bahri yang kewalahan menanganinya minta bantuan santri lain buat pegangin. Dan jin yang merasuki 3 santri tersebut terlihat mendekati Bahri hendak menyerangnya. Tapi setelah Bahri baca doa ruqyah, ketiga santri tersebut dapat ditenangkan. Belum juga selesai, Bahri disuruh menemui Abah karena beliau jatuh sakit. Ternyata benar, Abah kini penyakitnya makin kronis dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Abah disolatkan, Asep dan kawan-kawan dengan tidak sopan teriak-teriak manggil Bahri. Mereka bilang si Bahri pembawa sial, dia yang bikin Ratna sama Pak Burhan mati. Mending Bahri pergi lagi dari desa tersebut. Meskipun Umi menyangkalnya, justru Bahri sadar diri demi menghormati Abah, dia rela angkat galon, maksudnya angkat kaki dari desa tersebut. Lalu ada seorang awewek cantik berjilbab tanpa ciput yang ingin ziarah ke makamnya Ratna dengan diantar seorang warga. Dia heran kenapa segitu takutnya sama makam Ratna. Pas dia tengok sendiri, si awewek itu juga langsung lari kocar-kacir. Malamnya, pas Bahri hendak pulang dengan menaiki sebuah bus, awewek tersebut juga ada di sana sembari mewek. Bahri yang ngeh langsung nanyain, "Kunaon atuh neng, meni melas pisan atuh nangis wae?" Ternyata dia temannya si Ratna di kota yang sama-sama penjual serabi jepit. Dia cerita kalau dulu Ratna sering banget dapat langganan karena emang seksoi melehoi bahenol. Meski begitu, Ratna adalah orang yang baik banget karena dia sering ngasih duit ke simbaknya buat berobat ibunya Simba ini. Meskipun sebenarnya Ratna juga masih kurang-kurang buat nyicil hutang bapaknya. Dan emang benar kata Burhan, kalau Ratna sering ngasih duit juga ke Burhan buat tutup mulut. Selain itu, ternyata Ratna juga pasang susuk. Makanya bos-bos hidung polkado tergiur melihat kemolekan tubuh Ratna. Bahri tanya nih, siapa yang pasangin susuk Ratna? Simba nggak tahu, tapi yang jelas teman dekatnya Burhan. Tanpa pikir lama, Bahri nggak jadi pergi dari desa itu. Setibanya di desa, dia langsung dihadang sama si Asep dan CS-nya. Ngapain balik lagi? Bahri yang coba jelasin malah langsung diselebeu. Nggak terima, Bahri melakukan perlawanan sampai mereka bonyok-bonyok. Bahri pun langsung tanya ke Asep siapa yang pasangin Ratna susuk. Kata Asep, "Dudung." Hasan tiba-tiba kesana dengan masih pakai baju yang sama. Ini anak apa nggak pernah mandi kali ya? Batin Bahri. Bahri langsung OTW ke rumah si Dudung. Pas sampai rumahnya Dudung, Bahri bilang ke Hasan dia tunggu di luar saja karena terlalu beresiko. Masuklah si Bahri dan benar. Tepat di belakang rumah adalah tempat di mana Dudung melakukan ritual. Banyak sekali hewan melatanan menjijikkan serta beberapa sesajen dan 2 pocong yang entah mayat siapa. Saat Bahri ngeliat dengan seksama, tiba-tiba dia digebuk sama si Dudung sampai pingsan. Bahri kemudian ditempatkan di tempat ritual entah apa yang hendak Dudung lakukan. Dalam kondisi pingsan, Dudung cerita ke Bahri kalau memang benar dia yang masangin Ratna susuk di Bool, di Gunung Kembar, di Biwir, pokoknya di tempat-tempat keramat nan sakral milik Ratna. Dan ternyata yang bikin jasad Ratna keluar dari kubur ya si Dudung. Dia melakukan itu semua supaya ilmunya semakin jos gandos kotos-kotos ngasih bledos, supaya dia bisa merobohkan semua iman warga kampung Mekarwangi. Lalu apa yang hendak Dudung lakukan? Iya, menghabisi Bahri supaya nyusul si Ratna. Namun samar-samar Bahri mendengar nasihat Pak Kiai bahwa dia harus berbaik sangka kepada Allah. Akhirnya Bahri sadar dan langsung menepis kerisnya Dudung. Lalu terjadilah baku hantam dan baku cekik di antara mereka. Perkelahian itu mengakibatkan terbakarnya rumah Dudung. Meski Bahri sampai ndelosor-ndelosor karena pukulan Dudung, tapi akhirnya Dudung digebuk mukanya hingga tumbang. Akhirnya Bahri pun keluar dengan membiarkan Dudung terbakar di dalam rumah. Sayup-sayup dia dengar suara wanita memanggilnya yang ternyata adalah Ratna. Ratna bilang, "Nuhun sudah bantu Ratna." Belum juga mereka berdua pegangan tangan, Ratna tiba-tiba hilang dari pandangan Bahri.
Keesokan harinya, Ratna dimakamkan ulang. Seluruh warga kini ikhlas dan tahu yang sebenarnya terjadi dengan Ratna. CS-nya Dudung yang masih hidup akhirnya juga minta maaf ke Bahri dan emaknya Ratna atas semua kesalahan dan fitnah yang pernah diperbuat. Sepulangnya dari makam, tiba-tiba ada 2 polisi yang mendatangi Bahri ngasih kabar kalau Hasan kecelakaan beberapa hari lalu dan sempat koma di rumah sakit hingga berujung meninggoy. Bahri kaget dong, Hasan yang mana dulu nih pak? Dikasih lihatlah KTP si Hasan. Bahri baru menyadari bahwa kecelakaan di pinggir jalan pas dia pulang dari Jakarta itu adalah mobilnya Hasan. Dan yang kemarin nemenin Bahri selama di desa adalah jin korinya Hasan mungkin. Pantesan aja si Hasan ini gak pernah ganti baju. Dia gak mau minum pas di rumahnya Ratna. Dan Bahri selama ini ngomong sendiri kalau diliatin sama mata orang awam. Bahri kini sadar bahwa Hasan adalah perantara yang Allah kirim untuk menjemput hidayah. Karena terkadang hidayah itu bukan ditunggu, melainkan dijemput. Meski harus mengorbankan orang-orang yang disayang. Di jin akhir, kini pesantren kembali hidup. Bahri pun aktif memberikan tausiah kepada para santri. Semua kejadian di masa lalu biarlah menjadi pelajaran supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari.